Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 15 April 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Papua Tengah bersama Danrem 173 PVB memantau jalannya pelaksanaan ujian sekolah tingkat SMA dan SMK di 3 titik Kota Mulia. Pemirsa, akibat hujan deras tebing setinggi 10 meter longsor terjadi di Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin dini hari. Kadif Hubinter Polri secara resmi membuka rangkaian proses pelatihan bagi personel kontingen Garuda Bayangkara Satgas Form Police Unit 7 Minuska. Pemirsa, akibat hujan deras tebing setinggi 10 meter longsor terjadi di Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin dini hari. Menutupi akses jalan penghubung antar kecamatan, tepatnya di Jalan Raya Pengalengan, Kampung Babakan Sukasari, Desa Marga Mulya, Kecamatan Pengalengan. Kapolsek Pengalengan AKP Edi Pramana mengatakan longsor disebabkan oleh hujan deras yang turun sejak pagi hingga malam pada Minggu 13 April. Ia menyebut personel gabungan segera mengamankan lokasi kejadian dan melakukan evakuasi tanah yang longsor yang menutup akses jalan penghubung antar kecamatan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan. Longsor mengakibatkan arus lalu lintas di kedua arah tidak bisa dilalui dan menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Jalan masih licin. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait kejadian longsor di Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kami telah terhubung bersama Kapolsek Pengalengan AKP Edi Pramana melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mbak Ines. Pak, longsor terjadi pada Senin dini hari, seperti apa kejadiannya Pak? Baik, kami jelaskan kronologis terjadinya tanah longsor yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar pukul 03.40 waktu Indonesia bagian Barat yang terjadi di Kampung Sukasari RT 01 RW 23 Desa Marga Mulya Kecamatan Pengalengan. Kejadiannya yaitu longsor tebing yang jatuh ke jalan dan menutupi semua badan jalan, sehingga menutupi arus ke dua belah arah dan terjadi kemacetan yang cukup signifikan. Demikian, Mbak. Kemudian Pak, apakah ada korban jiwa dalam kejadian longsor ini Pak? Alhamdulillah, setelah kami identifikasi dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait serta identifikasi Polres, tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan akibat kejadian ini. Bagaimana dengan kerugian material yang disebabkan oleh longsor ini Pak? Kerugian material diperkirakan sebesar 10 juta rupiah berupa kerugian tanaman yang telah ditanam oleh para petani. Demikian, Mbak. Pak, melansir dari sumber berita online, terdapat 11 rumah yang terletak dekat dengan titik longsor. Apakah benar, Pak? Benar, adanya rumah tersebut, namun demikian rumah tersebut jauh jauh dari jangkauan bencana tersebut karena ada di seberang jalan. Jadi kalau untuk menyentuh rumah yang sebelah itu, tentunya longsor itu akan menimpa jalan terlebih dahulu. Demikian, Mbak. Kalau untuk pemukiman yang lainnya, apakah masih banyak pemukiman di daerah rawan longsor, Pak? Demikian, melihat daripada topografi dan geologi daripada
Pangalengan yang di atas 1000 mdpl, jadi bergunung-gunung, rawan longsor dapat terjadi sewaktu-waktu. Baik. Pak, jika kita melihat longsor sering terjadi kan memang ya Pak, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, memang karena faktor topografi dan juga geografis yang rentan. Begitu lalu, langkah apa yang diambil oleh Polsek Pengalengan dan instansi terkait seperti BMKG, BNPB, dan juga pemerintah setempat untuk mengantisipasi longsor susulan atau yang mungkin saja terjadi? Baik, Mbak Ines, jadi selain kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, BPBD, terus juga Forkopimcam, dan juga bagian PUPR, dalam hal pemeliharaan jalan, kami juga secara intensif memberikan satu penerangan kepada masyarakat melalui Babin Kamtibmas pentingnya reboisasi dan menjaga kebersihan lingkungan. Serta kami setiap 2 pekan sekali, 2 minggu sekali kita sinergitas daripada Kecamatan Pangalengan untuk bertemu membahas tentang bahaya-bahaya yang akan timbul apabila terjadi satu perubahan cuaca. Demikian, Mbak. Baik Pak, terima kasih AKP Edi Pramana telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Salam presisi Pak. Baik, salam presisi Pak. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Polres Garut berhasil mengamankan 2 tersangka yang memiliki hubungan keluarga sebagai ayah dan paman dari korban dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berusia 5 tahun di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kasatreskrim Polres Garut AKP Joko mengatakan Satreskrim Polres Garut telah menetapkan ayah dan paman korban sebagai tersangka. Kedua tersangka berinisial YMA berusia 25 tahun dan paman korban berinisial YMU berusia 31 tahun berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti. Ia menyebut kasus ini terungkap karena ada laporan tetangga korban yang curiga dengan keadaan korban. Dan saat ini korban telah berada dengan ibu kandungnya. Kasatreskrim Polres Garut AKP Joko mengatakan akibat perbuatan kedua tersangka terjerat hukuman penjara lebih dari 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Tim Gabungan Operasi Damai Kartens bersama Polres Yakuhimo dan juga TNI kembali mengevakuasi 3 korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Total sudah 15 korban warga sipil pendulang emas yang dievakuasi. Tim Gabungan Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polres Yahukimo dan TNI kembali mengevakuasi 3 korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di kawasan Yahukimo, Papua Pegunungan. Total sudah ada 15 korban warga sipil pendulang emas yang dievakuasi. Total 15 jenazah korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini berhasil dievakuasi tim Gabungan Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo dan unsur TNI. Para korban ditemukan di sejumlah titik wilayah pendulangan emas. Evakuasi mencakup 3 jenazah dari area 22 pendulangan emas Yahukimo, area 33 pendulangan emas Yahukimo, dan Tanjung Pamali. Ketiganya saat ini berada di RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Rincian lokasi penemuan 15 jenazah adalah sebagai berikut. 3 jenazah dari TKP Tanjung Pamali, 5 jenazah dari 2 titik Kampung Bingki, 3 jenazah dari area 22 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah dari area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah dari TKP Muarakum, 1 jenazah dari TKP Kabupaten Pegunungan Bintang, 1 jenazah dari area Kepala Air Mumok. Selain itu, 2 orang korban telah berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di Tanjung Pamali, yaitu Johannes Adu dan Suito. Keduanya telah dievakuasi ke DKI dan saat ini sedang mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 menegaskan akan terus melanjutkan proses evakuasi, identifikasi korban, serta pengejaran terhadap para pelaku kekejaman yang mengancam keselamatan warga sipil.
Dari Polres Yaukimo, Polda Papua Pegunungan melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.